Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jembar Budi Hartati Rahayu dengan NIM 2206021. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata bahasa reguler, khususnya pada DFA. Untuk aturan produksinya, yang harus dipenuhi adalah alfa kurang dari sama dengan beta. Alfa harus satu variabel, lalu beta terdiri dari terminal, boleh memiliki variabel maksimal satu buah dan diletakkan di sebelah kanan. Untuk contoh seperti pada gambar, P menghasilkan A sebagai terminal, atau P menghasilkan A, R. Tata bahasa atau grammar didefinisikan dengan 4 tupel, misalnya G sama dengan Pi TPS, di mana keterangannya adalah Pi sebagai himpunan simbol variabel atau non-terminal, T sebagai himpunan simbol terminal, S sebagai simbol awal, dan P sebagai kumpulan aturan produksi. Contoh, bahasa J didefinisikan dengan anggota variabelnya yaitu R, S, T, lalu T sebagai himpunan simbol terminal yaitu terdiri dari A dan B kecil, lalu S sebagai simbol awal yaitu R, dan P sebagai kumpulan aturan produksi yaitu R, di mana AS lalu S menghasilkan A, T, atau A saja sebagai terminal, lalu T menghasilkan A, T, atau BT, atau A saja dan B saja sebagai terminal. Itu sebuah mesin abstrak yang digunakan untuk mempresentasikan penyelesaian suatu persoalan dari suatu sistem diskrit. Sebagai sebuah mesin, maka FSA akan bekerja jika diberikan suatu masukan. Hasil proses adalah suatu nilai kebenaran diterima atau tidaknya masukan yang diberikan. FSA memiliki state yang banyaknya berhingga. Jika diberikan suatu simbol input, maka dapat terjadi suatu perpindahan dari sebuah state ke state lainnya. Perubahan state tersebut dinyatakan oleh suatu simbol transisi. Mekanisme FSA tidak memiliki memori, sehingga selalu berdasarkan prosesnya pada posisi state atau saat ini. FSA merupakan sistem yang terdiri dari sejumlah berhingga state, di mana state menyatakan informasi mengenai input yang lalu dan dapat pula dianggap sebagai memori mesin. Input pada mesin otomata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Selanjutnya, output merupakan mesin otomata yang membuat keputusan untuk mengindikasikan apakah input diterima atau ditolak. Cara kerja FSA membaca karakter per karakter. Jika diterima, pembacaan string berarti berakhir di state akhir yang bertanda seperti bulatan 2. Atau ditolak, pembacaan string tidak berakhir di state akhir. Digambarkan seperti ini. Untuk state awal sebagai string 1010, kita buktikan diterima atau ditolak. Kita mulai pada angka 1. Untuk state awal digambarkan dengan tanda panah. Untuk state awalnya ada di P. Untuk state awal P mendapatkan angka 1. Untuk selanjutnya, untuk mendapatkan 0, bisa dilanjutkan ke state selanjutnya. Terlihat ada 0, selanjutnya akan melanjut ke state selanjutnya yaitu state R. Lalu untuk mendapatkan angka 1 kembali lagi ke state sebelumnya yaitu ke state P, seperti yang digambarkan pada panah berikut. Untuk mendapatkan 1 bisa kembali lagi ke state P. Lalu untuk mendapatkan 0 dari state P bisa diteruskan ke state akhir untuk mendapatkan 0. Berarti string 1010 diterima karena berhenti di state akhir. Dinyatakan oleh 5 tupel, misalnya M yaitu Q
sigma delta SF. Tata bahasa dalam konteks finite state automata atau FSA dapat merujuk pada tata bahasa reguler, yang juga dikenal sebagai bahasa reguler atau bahasa konteks bebas tipe 3 dalam hierarki Chomsky. Bahasa reguler adalah tipe bahasa yang dapat diterima oleh finite state automata, seperti finite automata atau deterministik finite automata atau DFA, di mana Q sebagai himpunan state, sigma merupakan himpunan simbol input, delta sebagai fungsi transisi, lalu S sebagai state awal atau S sama dengan anggota Q sebagai himpunan state, anggota elemen dari Q. F merupakan himpunan state akhir, didefinisikan sebagai berikut. FSA di bawah dinyatakan dalam notasi M, yaitu Q sigma delta SF, di mana Q yaitu sebagai dari gambar ini Q yaitu P dan R sebagai himpunan state. Lalu sigma yaitu himpunan simbol input, yaitu terdiri dari 0 dan 1. Lalu delta sebagai fungsi transisi terdiri dari transisi P dengan 0 menghasilkan R, lalu P dengan 1 menghasilkan P, lalu R dengan 0 menghasilkan P, dan R dengan 1 menghasilkan P. Untuk S sebagai state awal yaitu P, dan F sebagai himpunan state akhir yaitu R atau DFA. FSA berdasar pada pendefinisian kemampuan berubah state-statenya bisa dikelompokkan ke dalam deterministik finite automata atau DFA dan non-deterministik finite automata atau NFA. Pada DFA, dari suatu state ada tempat satu state berikutnya untuk setiap simbol input atau masukan yang diterima. Contoh DFA, diketahui bahasa R memiliki himpunan simbol input yaitu 0, 1, dan 2 yang didefinisikan dengan bahasa R, dan aturan yaitu memiliki akhiran 12. W anggota himpunan simbol input. Untuk W terpendek di sini ada 12 dengan anggota string yang terdiri dari 012, 0012, 0121, 1012, 0112, 1211, dan selanjutnya. 0 tambah 1 tambah 2 berapapun itu, sebanyak apapun itu, asalkan berakhiran 12. Kita akan membuatkan string diterima dan string ditolak. Kita buktikan dengan 012. Kita dapatkan 0 di state pertama di C, lalu lanjut 1 didapatkan ke state, bisa lanjut ke state berikutnya yaitu D, dan 2 lanjut ke state terakhir dan berhenti di state terakhir. Berarti string 012 diterima karena berhenti di state akhir. Untuk string selanjutnya adalah 0012. Kita buktikan diterima atau ditolak, yaitu 0 dapat, 1 dapat, bisa lanjut ke step berikutnya. Lalu kita buktikan string 0012 diterima atau ditolak, yaitu 0 didapat, dan jika perlu 0 lagi kita bisa kembali ke step C ini karena ada panah yang menggambarkan kita bisa melakukan perulangan. 0 didapat, bisa langsung ke step selanjutnya yaitu 1 didapat, langsung step D, dan untuk yang terakhir adalah 2 berhenti di step akhir, berarti 0012 diterima. Lanjut untuk 0121 diterima atau ditolak, kita buktikan. Untuk 0 diterima di step pertama, lalu untuk 1 bisa lanjut ke step berikutnya, lalu 2 lanjut ke step E, diperlukan angka 1 kembali lagi ke step pertama yaitu step C. Jadi string 0121 tidak diterima karena tidak berakhir di step akhir. Untuk contoh selanjutnya adalah string 1012.
didapat angka 1 bisa lanjut. Lalu kosong dari D diperlukan kosong, bisa kembali lagi ke state sebelumnya yaitu state C. Untuk mendapatkan 1 bisa lanjut lagi ke state D, dan untuk 2 bisa dilanjut ke state E dan berhenti di state akhir. Disimpulkan bahwa 1012 diterima oleh DFA. Lanjut untuk 0112 kita buktikan diterima atau tidak. Didapat 0, 1 bisa lanjut. Nah, diperlukan 1 kembali. Di sini ada simbol perulangan, kita bisa mengulang angka 1 di state ini. Lalu diperlukan lagi angka 2 untuk yang terakhir, dan berhenti di state akhir. Jadi string 0112 diterima karena berhenti di state akhir. Untuk yang contoh yang terakhir adalah string 1211. Kita buktikan diterima atau ditolak. Untuk 1 didapat langsung step selanjutnya. Untuk mendapatkan 2 didapat di E, lalu diperlukan 1 untuk mendapatkan 1 kembali lagi ke step awal, dan diperlukan 1 lagi bisa lanjut ke step selanjutnya dan tidak berhenti di step akhir. Jadi didefinisikan sebagai 1211 tidak diterima oleh DFA. Jadi dalam contoh DFA ini, contoh diagram DFA ini, string yang diterima adalah 012, 0012, 1012, dan 0112. String yang ditolak ada 0121 dan 1211. Berikut adalah tabel transisi DFA. Di sini adalah delta sebagai fungsi transisi. C dengan di sini digambarkan panah sebagai state awal yaitu C. C dengan 0 menghasilkan C, C dengan 1 menghasilkan D, C dengan 2 menghasilkan D, lalu D dengan 0 menghasilkan C, D dengan 1 menghasilkan D, D dengan 2 menghasilkan E. Lalu di sini digambarkan E dengan simbol asteris yaitu sebagai simbol state akhir. Itu dengan E ditambah dengan 0 menghasilkan C, E dengan 1 menghasilkan C, E dengan 2 menghasilkan E. Dinyatakan dalam notasi M adalah sebagai berikut, di mana Q sebagai himpunan state terdiri dari C, D, dan E, lalu sigma sebagai himpunan simbol input terdiri dari 0, 1, dan 2, dan delta sebagai fungsi transisi dijelaskan seperti tadi. C dengan 0 menghasilkan C, C dengan 1 menghasilkan D, C dengan 2 menghasilkan D, D dengan 0 menghasilkan C, D dengan 1 menghasilkan D, D dengan 2 menghasilkan E, E dengan 0 menghasilkan C, E dengan 1 menghasilkan C, E dengan 2 menghasilkan E. Lalu S sebagai state awal yaitu C, dan F sebagai state akhir yaitu E. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.